Nah, puasa itu sirnya adalah nama Allah As-Samad. Apa sirnya? Kalau sholat sirnya nama Allah Allah. Jadi sir sholat, sir rahasianya sholat ada pada nama Allah. Sirnya, rahasianya puasa ada pada nama Allahus Samad, As-Samad. Apa makna As-Samad? Jadi apa kekhususan dari puasa? Pertama, puasa itu amal yang tidak dilihat oleh makhluk. Nah, ini yang perlu antum pakai. Yatahayya lil khalq ay yanzuru ilaihi illa shaum. Ya. Semua orang dapat melihat amalan apa saja kecuali puasa. Ya. Kita masuk kantor. Sebelum masuk kantor kita minum makan dulu. Pas masuk kantor kita nggak makan. Bisa nggak ngaku saya puasa? Boleh aja kan? Orang percaya nggak? Orang percaya aja. Ya. Tinggal lemes-lemes sedikit kan, wah capek nih gitu ya. Fa innahu ibadatun bi ghairi harakatil jawarih. Ada puasa tapi dia bukan amalan anggota tubuh yang zahir. Nah, maka ada meaning di situ. Amalan itu tidak hanya berbuat. Ada amalan tanpa berbuat apa saja, itu puasa. Coba dipikir selama ini. Puasa itu amalan dengan bergerak atau amalan tanpa melakukan apapun? Sebenarnya. Amal tanpa gerak apapun. Kalau sholat ada takbirnya, tangan naik, ada ruku, ada sujudnya. Kalau haji ada tawafnya, ada sa'inya. Kalau puasa ada apa? Bunyi perut? Tidak ada, ya. Maka as-shaum ibadatun bidunil jawarih. Itu puasa tanpa anggota. Oh, kan kita mengosongkan perut. Justru itu bukan amal, karena amalnya perut itu kalau dia mencerna makanan. Betul nggak? Jadi perut itu beramal dengan cara mencerna makanan. Sekarang perut antum diistirahatkan dari makan. Berarti dia beramal nggak? Baru sadar hari ini puasa itu amalan tanpa beramal. Amalan tanpa beramal. Sah? Ya, betul? Ya, baru ngeh. Ternyata itu perkataan para imam terdahulu, ya. Fassaum fa inna sauma amalun bighairi atau biduni jawarih. Puasa itu amalan tanpa gerakan zahir. Maka yang bergerak siapa sebenarnya? Niat. Niat di mana? Niat di mana? Fil qalb. Ini yang saya suka dari puasa. Jadi puasa itu menghantarkan orang awam sampai kepada kesadaran batin, kesadaran bertuhan tanpa dia sadari. Ya. Oleh karenanya salah satu simbol umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa minimal 1 bulan. Ya, minimal. Mau lanjut puasa Daud? Ya. Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, tiap hari puasa kecuali hari yang haram. Imam Nawawi hampir setiap hari disebut puasa, tapi dia nggak disebut puasa, hanya dia yang tahu. Dia makan minum sebelum terbit fajar, lalu hanya makan minum lagi esoknya terbit fajar, sebelum terbit fajar. Begitulah terus. Jadi maghrib pun dia nggak makan, paling dia cuma minum. Imam Nawawi, maka Imam Nawawi punya kitab hari ini diamalkan dan dibaca oleh hampir semua umat Islam. Pernah dengar Arba'in Nawawi? Itu asbab dia punya sir puasa. Padahal kitab beliau ini juga pertama, yang pertama bukan beliau nulis Arba'in. Oke.
Famin ajli dzalik qala ta'ala as-shaumu li. Itulah alasannya kenapa hadisnya menyebutkan berpuasalah karena puasa itu milikku, ya, asetku. Ada penjelasan lain di situ. Ini penjelasannya menarik sekali. Ini yang kemudian dinukil ulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Al-ma'na al-akhar, makna lain dari puasa, li, kalimat li, milikku. Kalimat gimana tadi? As-shaumu li, puasa milikku. Kalimat li yang berarti milikku ini disebut lam samadiyah. Lam apa? Allahus samad. Apa arti as-samad? Samad itu bahasa Arab sesuatu yang tidak ada ruang di dalamnya sehingga nggak perlu diisi. Syai' la jawfa fih, sesuatu yang nggak punya ruang kosong di dalamnya sehingga nggak perlu ditambal diisi. Itu disebut samad. Maka Allahus samad secara harfiah sesuatu yang sudah sempurna, tidak memerlukan selain dirinya. Samadiyah itu sifat daripada Allahus samad, yaitu sifat Allah tidak memerlukan selainnya. Nah, coba, tidak makan, tidak minum dari jam berapa? Jam 5 lebih kurang sampai jam 6. Minimal 13 jam. Ini di negara yang tropis, khatulistiwa, kita puasanya 13 jam. Subtropis 14. Naik lagi ujung subtropis sebelum ke daerah kutub itu 16 sampai 18 jam, ada yang 20 jam. Saya pernah puasa 18 jam, pernah juga 20 jam. Pernah ngalamin lah ya. Apa yang terjadi di saat itu seorang manusia yang dia punya rongga di perutnya tapi dihukumi tidak punya rongga. Manusia yang punya perut tapi dia dihukumi tidak punya perut. Maksudnya apa itu? Manusia yang secara normal dia makan, lalu dia tidak makan. Dia tidak memerlukan nasi dan air untuk hidup. Itu maksudnya. Jadi itu berlatih. Ini yang disebut mati sebelum mati. Orang mati makan nggak? Nggak. Tapi ini belum cukup. Justru as-samadiyah ini diturunkan kepada malaikat. Jadi sifat samadiyah Allah pantulkan, tajallikan sifat ini kepada malaikat. Maka malaikat makan nggak? Makan? Malaikat minum? Malaikat tidur? Nah, maka ada satu hal yang saya gak bingung sama orang puasa. Dalam rumusan orang-orang ahli food combining atau dulu disebut ahlul ghaza, ahlul qut, pakar makanan di kitab-kitab. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Jadi orang banyak makan dan minum menyebabkan banyak tidur. Jadi mau antum minum kopi 5 gelas sehari, itu kan banyak. Pasti tidur. Katanya kopi bikin orang gak ngantuk. Pasti ngantuk. Ya, pasti ngantuk. Karena kebanyakan air. Ya. Terus kok bisa begini? Oh, ternyata ada kesalahan pola bersahur dan pola iftar. Pola berbuka. Orang berbuka, dia tidak melakukan manhaj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berbuka pakai apa? Enggak pakai gorengan. Nabi Muhammad SAW pakai kurma, kalau tidak pakai apa? Air putih. Nabi nggak bilang buang yang lain, padahal ada buah yang lain loh. Coba tanya sekarang pakar-pakar kedokteran, pakar biologi, pakar-pakar food combining, mereka bisa menjawab dan menjelaskan sir kenabian. Yang tidak pernah ada nabi satupun yang menjelaskan ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka secara ilmu fiqih, berbuka dengan kurma dan air hukumnya apa? Mustahab atau sunnah?
Tapi secara ilmu hakikat itu hampir wajib. Kalau sayang ke badan, kalau sayang ke, dan nanti akan membuat orang tubuhnya stabil. Kenapa? Dalam waktu sekian lama kita tidak konsumsi apapun, kita memerlukan sesuatu yang manis. Dan manisnya normal, itu ada pada kimiawinya nabati. Itu ada pada kurma. Di zaman dulu kan tidak ada kurma di Indonesia. Tidak ada kurma di Nusantara, di Malaysia, di Singapura, di Brunei nggak ada. Ada nggak? Maka coba cari padanan buah yang tidak terlalu asam tapi dia manis. Apa? Bukan pisang. Pisang itu asam. Jadi antum yang asam lambung jangan langsung berbuka dengan pisang. Kecuali pisangnya direbus. Apa? Coba cari makanan. Manggis asam. Pepaya, right. Pepaya. Apalagi yang sejuk di perut? Semangka, apalagi? Tapi Nabi nggak bilang semangka kok. Terlalu keras semangka itu. Duren. Ya salam, ya salam, ya salam. Wajar kalau lagi taraweh nguap. Ya. Dan sendawanya mengganggu semasjid. Kenapa? Karena makan kolak-kolak duren. Saya agak heran, ternyata di kitab lama, sampai ke masa Imam Ghazali itu disebutkan ada pola yang berubah dari orang Islam selama berpuasa, yaitu membuat makanan yang nggak pernah ada di luar bulan puasa. Mungkin secara budaya kuliner itu prestasi, tapi dalam budaya ilmu kerohanian itu kemunduran. Nah, gimana biar dia nggak mundur? Buat, tapi jangan berlebihan. Tapi mana ada ya? Di kampung saya di Payakumbuh itu pasar melebar kemana-mana. Jadi pasar bukan pasar lagi. Sepanjang jalan raya itu menjadi pusat kuliner. Dari awal masuk kota sampai pusat kota sampai ke ujung kota itu lagi. Semuanya kuliner. Sampai ujung. Yang saya nggak pernah lihat di bulan ini ada bulan besok itu. Itu udah ditulis Imam Ghazali di kitab Musyam, bab puasa di Ihya Ulumuddin. Maka beliau mengatakan wajar puasa kebanyakan orang Islam gagal. Coba, Umi biasanya buat apa, Mi? Kalau bulan puasa, kolak duren. Apa? Yang sejuk-sejuk, boleh olahan tapi sejuk. Ini saya bukan berbicara sebagai pakar food combining, tapi sebagai orang yang mengamalkan amalan kholwat selama Ramadan. Salah satu kaidah kholwat, suluk, itikaf adalah taqlilut ta'am wa syarab. Menyedikitkan makan dan minum. Dan tidak memakan yang, kalau kami lagi kholwat, tapi nggak makan yang bernyawa. Jadi yang dimakan cuma sejuk-sejuk aja. Ada yang beratnya di atas seharusnya. Mau cepat turun nggak? Mau cepat turun? Ini dawami nih. Coba 10 hari nanti, kan ikut suluk nih 10 hari. Hanya berbuka dengan kurma, nggak makan nasi. Ya. Kalau mau habis kurma baru buah-buah yang lain, pisang kayak kolak silakan, tapi jangan makan nasi. Kalau mau makan lauknya dimakan. Cobain nanti, jangan makan nasi. Karena lemak kita dari nasi. Dan saya melakukan itu bertahun-tahun kalau lagi kholwat. Itu berat kita turun drastis. Coba bayangkan antum bawa buah ini, satu tangan sini, satu tangan sini. 5 menit pegel nggak? Itulah yang terjadi pada orang yang gampang lelah beribadah karena tubuh dia tambah berat. Nambah berat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan inilah yang terjadi pada umat Islam. Awal Ramadan, ramai sekali masjid. Akhir Ramadan, semuanya kaki dan perutnya sudah berat. Dari mereka nggak datang lagi ke masjid. Betul nggak? Ya. Jadi silakan buat kolak, tapi jangan berlebihan. Ya.
Jangan buat makanan apapun, tapi jangan kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, puasa itu sirnya adalah nama Allah As-Samad. Apa sirnya? Kalau sholat sirnya nama Allah Allah. Jadi sir sholat, sir rahasianya sholat ada pada nama Allah. Sirnya, rahasianya puasa ada pada nama Allahus Samad, As-Samad. Apa makna As-Samad? Allah zat yang maha sempurna, tidak memerlukan selainnya. Sedangkan terjemahan Kementerian Agama yang lalu itu sudah direvisi, terjemahannya kurang pas. Itu terjemahan bukan terjemahan yang sebenarnya, tapi terjemahan tafsiriyah. Allah tempat meminta, itu kekeliruan dalam menterjemah karena hanya mengambil dari kitab tertentu tapi tidak mengolah kembali. Saya lihat beberapa sudah memperbaiki. Ya, jadi bukan Allah tempat meminta, itu keliru terjemahannya. Ya, terjemahan yang pas apa? As-Samad, Allah zat yang tidak memerlukan selain dirinya, justru selain dirinya yang memerlukan dirinya, diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh diartikan Allah yang maha sempurna, tempat menggantungkan harapan semua makhluknya. Itu terjemahannya, kalau mau diterjemahin yang tepat. Ya. Jadi tidak semua terjemahan itu ideal, banyak terjemahan-terjemahan yang janggal. Tapi ya maklum manusiawi ya. Ini ada kalimat di sini, li'anna as-samad, karena as-samad itu huwa alladzi la jawfa lah. Samad itu artinya sesuatu yang tidak mempunyai rongga di dalam dirinya, wala yahtaj ila ta'am wa syarab, sehingga dia tidak memerlukan sesuatu untuk diisi, baik makanan ataupun minuman. Faman takhallaqa bi akhlaqi ujzihi ma la yakhtur ala qalbi basharin. Maka kalau dimaknai as-saumu li, puasa milikku, maka siapa yang berpuasa aku langsung balas dia. Terjemahan beliau, faman takhallaqa bi akhlaqi, siapa yang menirukan sifatku. Apa sifatku? Tidak memerlukan selain dirinya. Ya. Maka ujzihi, aku balasi dia suatu ganjaran, satu balasan yang tidak terlintas dalam kolbu manusia. Ya. Malam ini kita kembalikan lagi arti jaza kepada ganjaran. Ya, karena masa kampanye dan pemilu sudah selesai. Jaza itu arti pasnya ganjaran. Ya, sebelumnya kita ganti balasan, nunggu 14 Februari ya. Lalu di situ disebutkan ya, Allah membalas wa'adda ala jami'i fi'lil hasanat ats-tsawab wa'ada ya. Allah menjanjikan semua orang yang beramal satu amal dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Illa shaimin was saimun, semua amalan sampai 700 kecuali puasa. Puasa unlimited. Maka ada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanyalah disempurnakan orang-orang yang berpuasa itu ajrahum, ganjaran kebaikan mereka, bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Jadi kalau zikir subhanallah berapa lipatnya? 10. Kalau puasa unlimited, karena kita bersama dengan yang membalasnya. Itu bedanya ya. Fa kharaja as-sawm min al-hasanah al-ma'duda wa thawabiha la'anna as-sawm huwa sabru an-nafs an ma'lufatiha wa imsak al-jawri an jami' syahawatiha. Ya. Puasa seperti apa yang dibalas seperti orang-orang yang saum, seperti orang yang sabar ya.
yaitu orang yang sabar terhadap dirinya, kesenangan dirinya, dan menahan anggota tubuhnya dari syahwat. Jadi minimal puasa yang sesuai salafus soleh apa? Sabrun nafs an ma'lufatiha, menahan diri dari kesenangan-kesenangannya. Yang kedua, imsakul jawarih, menahan anggota tubuh dari syahwatnya. Syahwat perut makan, syahwat lidah ngomong, syahwat mata apa? Syahwat mata lihat yang bening-bening, syahwat telinga dengerin aib orang. Asik loh dengerin aib orang itu. Itu sebabnya pengamat politik itu laku, karena dia ngomongin orang terus. Itu sebabnya acara-acara gosip itu rame, ada aja, padahal ulama sudah fatwakan haram. Ya kan? Ulama sudah fatwakan haram tapi masih ada. Karena memang fatwa ulama itu cuma untuk fatwa, nggak mereka ikuti ya.